Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Lukman Akhim SPDMM selaku Kepala Sekolah Men 1 Bandar Lampung, dan yang terhormat Guru Pengampu Akidah Akhlak kelas 12 khususnya 12 MIA 4 yaitu Umi Indah yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi dari tugas yang telah diberikan, yaitu membuat video presentasi mengenai kisah para sahabat Nabi. Jadi di sini saya akan mengambil kisah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi Muhammad yang menjadi Khulafaur Rasyidin. Umar adalah khalifah kedua yang meneruskan perjuangan Rasulullah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar menjadi Khulafaur Rasyidin selama 10 tahun pada 634 sampai 644 Masehi atau tahun 13 sampai 23 Hijriah. Nabi Muhammad SAW memberikan julukan Umar bin Khattab dengan sebutan Al-Faruq yang artinya pembeda. Umar mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Gelar Umar bin Khattab lainnya adalah Amirul Mukminin yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Dan Umar bin Khattab terkenal sebagai sosok yang keras dan pemberani. Bahkan sebelum masuk Islam, Umar sangat menantang Nabi Muhammad. Dia ditakuti kaum muslimin karena keras menyiksa pengikut Rasulullah SAW. Jadi pada suatu hari amarah Umar pun pecah. Dengan gagah berani Umar membawa pedang hendak membunuh Rasulullah. Namun di perjalanan dia justru bertemu Nuaim bin Abdillah yang memberitahu bahwa adik Umar, Fatimah, telah masuk Islam. Umar pun berbalik dan bergegas menemui adiknya dengan emosi yang membuncah. Di depan rumah, Umar justru mendengar Fatimah dan suaminya membaca Al-Quran. Umar menampar Fatimah, sang adik lantas tersungkur dan menangis. Umar pun melihat bacaan Al-Quran yang sedang dibaca adiknya. Dia tersentuh dengan bacaan surat Toha itu, hatinya pun luluh. Seketika Umar ingin bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu ia berkata, "Tunjukkan aku keberadaan Muhammad," kata Umar. Seperti dikutip dari kisah-kisah inspiratif sahabat Nabi karya Nasrullah. Kali ini Umar tak ingin membunuh Nabi Muhammad, melainkan hendak masuk Islam. Umar menuju Darul Arqam, tempat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Ketika Umar datang, para sahabat panik dan takut Umar bakal menyerang. Namun Rasulullah justru membukakan pintu untuk Umar. Lalu Rasulullah bertanya kepada Umar, "Apa yang membawamu datang kemari wahai Umar?" Umar pun menjawab. Umar pun mengucapkan kalimat syahadat. Rasulullah dan para sahabat menyambut bahagia keislaman Umar dengan bertakbir. Setelah Umar masuk Islam, Umar menyarankan Rasulullah agar tak lagi menyiarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah dan para sahabat mulai berdakwah dengan terang-terangan. Pengikut Nabi Muhammad pun semakin berkembang. Umar juga orang yang paling terdepan membela dan melindungi Nabi Muhammad SAW. Umar selalu setia berada di sisi Allah, berada di sisi Rasulullah. Dia ikut dalam setiap peperangan. Umar bahkan disebut sebagai sahabat utama Nabi Muhammad setelah Abu Bakar. Saat Rasulullah meninggal, Umar merupakan salah satu orang yang paling terpukul. Umar dan sahabat lainnya bertekad melanjutkan perjuangan sang baginda. Ketika itu Abu Bakar ditunjuk menjadi khalifah dan Umar dipercaya menjadi salah satu penasihatnya. Setelah Abu Bakar meninggal, Umar pun ditunjuk menjadi khalifah kedua di bawah pimpinan Umar. Islam semakin berkembang pesat. Umar mampu mengambil alih Mesopotamia, sebagian Persia dari Kekaisaran Sasanid. Umar juga mengambil alih Mesir, Palestina, Suriah, Afrika Utara, dan Armenia dari Kekaisaran Romawi. Umar juga banyak mengubah tatanan pemerintahan. Umar mulai melakukan sensus dan mulai menghitung penanggalan Islam saat peristiwa Hijriah. Umar bin Khattab meninggal dunia karena dibunuh oleh Abu Luqluq saat akan menjadi imam sholat subuh. Setelah Umar meninggal, posisi khalifah diduduki oleh Utsman bin Affan. Jadi cukup sekian dari kisah Umar bin Khattab
Yang dapat kita ambil dari pelajaran kisah Umar bin Khattab adalah keberanian dan tekad yang kuat untuk membela agama Islam tercinta ini. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada Umi Indah sebagai guru pengampu mata pelajaran akidah. Saya mengucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.